Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, NIM 122114223118. Saya dari kelas 1 Tadris IPA SB. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar sejarah dari Bapak Nurdiansyah MPD. Soal yang pertama. Jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia sampai tahun 1949. Masyarakat pada masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Dilihat dari sejarah kenegaraan, selama revolusi tersebut terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka yaitu Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sebagai lawan. Belanda yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah tidak sah. Kenyataannya ia bahwa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, setelah kemerdekaan itu, maka Belanda datang untuk mencoba membasmi kemerdekaan, atau dengan kata lain, datang serbuan dari luar negeri melalui agresi militer. Akibatnya terjadi peperangan di kedua negara itu. Karena peperangan itu dilihat dari sudut Indonesia adalah peperangan yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaannya, maka disebut Perang Kemerdekaan. Masa Perang Kemerdekaan itu berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan sesuai dengan istilah Konferensi Meja Bundar disebut penyerahan kedaulatan. Dalam Perang Kemerdekaan itu akhirnya Belandalah yang kalah dengan konsekuensi diadakannya KMB tersebut. Atas dasar pandangan ini, maka periode tahun 1949 sampai 1949 dinamakan periode Perang Kemerdekaan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Madiun tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DI atau TII. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Modernisasi tajdid adalah gerakan pembaruan pemikiran Muhammadiyah untuk mencari pemecahan atau berbagai persoalan yang mereka hadapi, yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, sebagai titik tolak atau landasan yang sekaligus juga memberi pengarahan ke arah pemikiran itu harus dikembangkan. Lalu, Muhammadiyah peranannya sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern yang sangat banyak manfaatnya bagi umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Peranan Muhammadiyah dalam gerakan Islam berkemajuan berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Istilah Islam berkemajuan, yaitu dengan mengembangkan etos dari Sunnah Al-Asr, bukan sekedar berbicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin, tetapi juga berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban utama. Muhammadiyah merupakan gerakan perpecahan menuju Indonesia berkemajuan. Konsep Islam berkemajuan di era modern adalah respon dari fenomena yang ada yaitu globalisasi, terutama kebudayaan, baik dalam bentuk Arabisasi atau Westernisasi. Dengan mengembangkan kemampuan akal, Muhammadiyah berinovasi dalam mengembangkan dakwah dan programnya nyata untuk mengangkat citra Islam di masyarakat. Seperti Muhammadiyah membangun banyak rumah sakit, panti sosial dan lainnya dalam upaya menerapkan konsep Islam yang kosmopolitan. Selanjutnya, soal nomor 3. Faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masyarakat. Masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara.
Yang kedua dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga dari segi politik, Badan Konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya, melahirkan Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 serta kondisi politik nasional yang tidak stabil. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan dan uraikan kebijakan-kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan yang terkait dengan demokrasi di Indonesia. Yaitu Orde Lama. Pemerintahan masa Orde Lama di Indonesia berkuasa sejak tahun 1957 hingga tahun 1966, yang merupakan masa transisi dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. Berikut adalah kebijakan pemerintah masa Orde Lama dalam bidang politik dan ekonomi. Yang pertama, kebijakan politik. Pemerintahan masa Orde Lama memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin yang menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia. Soekarno memiliki kekuasaan yang luas dalam mengelola pemerintahan Indonesia dan tidak terikat oleh lembaga parlemen atau partai politik. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Pemerintahan Orde Lama juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan ekonomi terpimpin, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengendalikan tingkat inflasi, meningkatkan investasi asing, dan meningkatkan produksi. Selanjutnya, Orde Baru. Yang pertama, kebijakan politik. Pemerintahan Orde Baru memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin, namun dengan sedikit perbedaan dari masa Orde Lama. Pemerintahan masa Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas dan kedaulatan negara, serta mengutamakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Pemerintahan masa Orde Baru juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan ekonomi terpadu terpimpin, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara meningkatkan investasi asing dan mengurangi permasalahan yang terkait dengan demokrasi Indonesia di masa Orde Lama adalah terbatasnya ruang gerak bagi partai politik dan lembaga parlemen dalam mengelola pemerintahan. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan yang luas dalam mengelola pemerintahan Indonesia sehingga tidak ada ruang bagi partai politik dan lembaga parlemen untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan dan uraikan dengan jelas proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait dengan kondisi bangsa saat ini? Yaitu demokrasi di Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadi krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi sebagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soekarno mundur dari jabatan sebagai presiden. Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan. Menurut Soeharto, lengser dari jabatannya. Lengsernya Soeharto, tekanan massa mencapai puncaknya ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR atau MPR. Selanjutnya, adanya proses politik nasional praktis lumpuh. Soeharto ingin menyelamatkan kursi presiden, menawarkan berbagai langkah, seperti perlombakan reshuffle kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tapi pada akhirnya, Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka
menyatakan berhenti sebagai presiden dengan menggunakan UUD 1945 pasal 8. Soeharto segera mengatur agar wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung, karena DPR tidak dapat berfungsi akibat mahasiswa mengambil alih gedung DPR. Kepemimpinan di Indonesia segera beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie. Hal ini merupakan jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia, kendati diliputi kontroversi tentang status hukumnya. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.